Puncak kasus DBD diprediksi terjadi pada bulan April 2024. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan tindakan pencegahan komplikasi dan kematian akibat DBD terutama pada anak-anak. Kasus demam berdarah DBD di Indonesia melaju pesat, bahkan kasusnya meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Dari data Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan terhadap hampir 16.000 kasus DBD di 213 kabupaten kota di Indonesia dengan 124 kematian. Praktisi kesehatan masyarakat Ngabila Salama meminta masyarakat gencar melakukan tindakan pencegahan komplikasi dan kematian akibat DBD, apalagi diprediksi kasus DBD akan mengalami puncaknya pada pertengahan April. Ngabila mewanti-wanti agar anak-anak harus menjadi perhatian karena gejala pada anak-anak cenderung tidak khas. Kan serangkaian tindakan pencegahan dan juga pencegahan sakit dan juga pencegahan komplikasi atau meninggal. Sebagai informasi, saya di RSUD Taman Sari Jakarta Barat itu kasusnya meningkat pesat ya di seminggu 2 minggu terakhir ini. Itu kenaikannya sekitar 30% dari minggu sebelumnya, dan memang 70% mengenai anak usia SD dan SMP gitu. Jadi 30% pada dewasa dan 70%-nya adalah anak-anak ya, terutama anak SD dan juga anak SMP. Tidak ada kematian, tapi yang paling penting adalah memang statusnya itu kondisinya sangat cukup DBD-nya itu cukup berat ya gejalanya gitu. Kalau misalnya pada orang dewasa mungkin gejalanya khas ya, dia ada seperti misalnya demam, terus udah gitu sakit kepala, lalu demamnya tinggi di atas 39 derajat gitu ya. Terus ada kadang-kadang demamnya naik turun, terus ada mual, muntah, sakit di otot sendi, terus juga dia bisa juga ada nyeri di belakang bola mata, itu yang khas. Tapi kalau pada anak-anak ini gejalanya itu cenderung tidak khas. Biasanya gejala saluran pernapasan ataupun pencernaan seperti batuk pilek. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan masyarakat harus mewaspadai terjadinya sindrom shock dengue pada anak-anak yang bisa menyebabkan kematian. Karena itu anak-anak harus lebih diperhatikan. Adalah walaupun ini bisa menyerang segala usia dari bayi sampai dengan lansia, hanya pada anak-anak ini harus menjadi perhatian. Apa? Karena tadi shock itu sangat mudah terjadi dan sangat sulit kemudian untuk bisa anak-anak itu kita perbaiki kalau dia sudah dalam keadaan shock yang berat. Jadi memang untuk mengetahui secara cepat untuk menghindarkan kematian pada anak ini sangat diperhatikan oleh kita. Kalau orang dewasa mungkin shock itu lebih perjalanan, kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, shocknya itu mungkin agak lebih terlambat dibandingkan anak-anak ya. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memberantas sarang nyamuk dengan PSN 3M+, serta vaksinasi. Selain itu, gerakan satu rumah satu kadar cantik juga harus digalakan. Sementara itu, angka kematian penderita DBD juga bisa dicegah dengan melakukan deteksi dini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.